Selamat datang kembali di ruang pendalaman kita. Nah, hari ini kita punya sesuatu yang cukup personal untuk dibahas. Betul. Sumber kita kali ini bentuknya semacam catatan pribadi ya. Iya, judulnya Butir Kegelisahan. Ini kayak semacam jurnal refleksi dari seseorang yang lagi bergulut hebat sama perasaan resah. Resah yang menariknya, dia sendiri bilang awalnya tuh nggak dia pahami gitu. Unik kan sumbernya, personal banget. Jadi kita akan lihat langsung ke dalam pikirannya ya. Betul. Jadi misi kita kali ini mau coba memetakan gitu ya perjalanan emosinya, mulai dari rasa gelisah yang ya itu tadi abstrak banget, nggak jelas, terus usahanya cari pelarian, tapi kok buntu. Sampai akhirnya dia nemu semacam pencerahan, atau mungkin lebih pasnya ketenangan spiritual. Dan itu yang bawa dia ke satu keputusan penting di akhir cerita. Kita mau coba pahami pergulatannya lah. Nah, itu dia yang menarik. Justru karena personal, ini kasih kita semacam jendela langsung ke pergulatan batin seseorang. Ini bukan cerita fiksi, tapi rekaman otentik gitu ya. Pencarian makna, pencarian tenang di tengah emosi yang campur aduk. Pengalaman dia ini meskipun unik miliknya, tapi tema besarnya soal kegelisahan, soal cari makna, itu kan bisa jadi kita juga pernah alami ya kan? Bisa jadi banget. Oke, kita mulai dari awal ya gelombang kegelisahannya. Penulis ini buka ceritanya langsung to the point. Menutupi kegelisahan yang aku sendiri tak memahaminya. Langsung kena gitu. Ada rasa terhimpit yang kuat banget. Sampai-sampai dia bilang terasa ruang ini begitu sempit. Padahal mungkin itu kamar dia, tempat nyamannya. Wah, jadi tempat yang familiar pun terasa asing dan menekan ya? Iya. Dan dia coba lawan loh perasaan itu. Ada usaha fisik kayak mengelenggengan kepala. Bahkan sampai, menjerit pelan, "Pergilah!" Lirih tapi nunjukin betapa dia ingin perasaan itu hilang. Dia gambarkan kondisi batinnya itu pakai kata carut-marut, bener-bener kacau di dalam. Perasaan gelisah tanpa sebab jelas ini seringkali sinyal dari sesuatu yang lebih dalam loh. Bisa jadi ada gap ya antara apa yang di dalam hati sama kenyataan di luar. Atau mungkin ini awal dari pencarian spiritual yang belum dia sadari. Dan yang menarik, dia sempat sebut Firdausnya sebagai satu-satunya tempat nyaman hakiki yang dia rindukan. Ini kayaknya dari awal udah ada petunjuk arah gitu. Solusinya mungkin bukan di dunia materi, tapi lebih ke spiritual. Menarik ya. Nah, biasanya, nih kalau lagi galau atau gimana, dia punya pelampiasan andalan. Dia sebut ada kursi kesayanganku. Di situ dia biasa melayang ke dunia maya, menoreh banyak cerita, nulislah intinya. Ah, jadi penulis ya dia? Punya outlet kreatif? Iya, nulis itu dunianya dia buat olah rasa. Tapi, nah, kali ini beda banget. Dia coba nulis, tapi gagal total. Yang keluar katanya cuma coretan tanpa arah, tanpa makna. Bener-bener blank, kehilangan ide. Wah, itu pasti berat ya? Ketika coping mekanisme utama, cara andalan kita buat hadapi stres, tiba-tiba nggak jalan. Itu bukan cuma bikin tambah frustrasi, tapi bisa bikin merasa makin terisolasi, bingung, kayak jangkar kita lepas gitu aja. Iya, bener. Kehilangan kemampuan nulis ini, buat dia yang hidup dari kata-kata, pasti nunjukin kalau kegelisahannya ini emang dalam banget. Bukan sekedar bad mood biasa. Betul, ini bukan sekedar nggak mood nulis biasa ya, tapi kayak ada sumbatan yang lebih fundamental ya. Dan ditambah lagi nih, situasi luarnya juga nggak mendukung. Sahabat karibnya yang biasanya ada buat dia lagi nggak ada. Sahabatnya ini lagi pulang kampung, jenguk orang tua. Penulis pakai istilah bagus, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Oh, jadi alasannya mulia ya? Iya, mulia banget. Dan penulisnya sadar kok, dia bilang tidak berhak melarangnya. Tapi tetap aja, nggak adanya sahabat di saat kayak gitu, berasa banget nambah beban. Nah, ini nunjukin betapa pentingnya ya support system itu. Koneksi sama orang lain, kadang cuma didengerin aja udah cukup kan? Apalagi kalau bisa tukar pikiran. Absennya si sahabat ini, meskipun alasannya baik, ya pasti nambah rasa sepinya. Banget. Sendirian menghadapi badai gitu rasanya mungkin ya. Nah, di tengah kondisi buntu total, ini nggak bisa nulis, sahabat nggak ada, hati carut-marut, tiba-tiba muncul ide. Sederhana, tapi kayaknya penting banget. Dia mikir, kenapa aku tidak mengaji saja? Kayak bisikan dari dalam gitu. Wah, sebuah ilham ya. Iya, dan dia langsung gerak cepat. Langsung beranjak ke kamar mandi ingin berwudu. Dan tindakan wudu ini aja
Katanya udah bawa efek. Dia ngerasain kesejukan ini sungguh bermakna. Ada pergeseran energi di situ. Dari ritualnya aja udah terasa beda ya? Betul. Terus pas dia mulai interaksi sama Al-Quran, dia nyebutnya juga personal banget. Mushaf merah marungku. Ada kedekatan khusus ya dengan mushaf itu? Kayaknya gitu. Nah, pengalamannya ini digambarkan pakai bahasa yang, wah, kuat banget. Jiwanya yang tadinya merontak galau, sekarang kerasa adem. Kayak tetesan embun memenuhi ruang jiwaku. Puitis ya? Adem, sejuk gitu ya rasanya. Iya. Dan yang paling bikin merinding, air matanya ngalir deras. Katanya tanpa paksaan, tanpa rekayasa. Makin lama dia baca, semakin deras ia bercucuran. Ini bukan nangis sedih biasa kayaknya. Lebih ke luapan emosi yang katarsis mungkin ya? Bisa jadi, puncaknya, dia nulis pengakuan kerinduan yang dalam banget. Allah, aku begitu merindukanmu. Sungguh. Pakai 3 tanda seru, nunjukin intensitasnya. Wow. Ini benar-benar titik balik ya. Kelihatan banget ada pergeseran jelas dari nyari solusi di luar, nulis sahabat, kenemuin sumber tenang di dalam diri, lewat jalur spiritual. Jadi wudhu dan mengaji itu bukan cuma pengalih perhatian ya. Kayaknya jauh lebih dalam dari itu. Itu kayak menyentuh langsung ke akar masalahnya. Kan di awal dia bilang, rindu Firdausnya. Nah, kegelisahan spiritualnya ketemu sama sumber ketenangan spiritual. Nyambung banget. Masuk akal, masuk akal. Dan dia pakai kata-kata kayak kesejukan, tetesan embun, itu nunjukin dampaknya menyeluruh. Nggak cuma di pikiran, tapi dirasa, di badan juga mungkin. Iya, holistik gitu ya. Tapi, ternyata belum selesai di situ pergulatannya. Setelah ngaji, udah ngerasa damai, dia bilang, bingung. Lagi-lagi aku seperti ini. Loh, kok bingung lagi? Menarik. Jadi, ketenangannya malah memicu lapisan refleksi baru ya? Kayaknya gitu, refleksi yang lebih kritis. Tapi kali ini, sasarannya dunia di sekitar dia. Muncul pandangan kalau dunia saat ini sungguh tidak bersahabat. Dia jadi merasa bosan melihat prioritas manusia yang selalu hanya memikirkan dunia. Wah, jadi ada semacam kekecewaan sama kondisi sekitar ya? Banget. Sampai dia kasih label buat dunia. Ladang Fata Morgana, ilusi. Gitu ya artinya. Disi spiritual atau filsafat yang bilang kalau daya tarik dunia materi itu ya ilusi. Kelihatan indah dari jauh, tapi pas didekati kosong atau malah ngecewain. Jadi kekecewaan dia sama fokus orang-orang ke dunia ini. Iya, itu malah kayak nguatin dorongan dia buat cari sesuatu yang lebih asli, lebih abadi, yang bukan fata morgana. Ketenangan spiritual yang baru dia rasain tadi mungkin bikin dia makin sensitif sama berisiknya dunia luar. Jadi kontras gitu. Oke. Nah, dari kritik ke dunia luar ini, dia masuk lagi ke dalam diri. Lebih dalam lagi, introspeksinya. Kali ini dia mulai nanya-nanya soal niatnya sendiri. Motivasi di balik semua ini. Dia nulis, aku kembali merenungi niat yang aku miliki. Pertanyaannya berat-berat loh. Apa ia begitu suci? Apa ia sudah lurus? Apa ia sudah layak untuk memperoleh janji Firdausnya? Wah, ini dalam banget ya pertanyaannya. Dalam banget. Dan ini krusial, pemeriksaan niat atau niyah dalam Islam ya, itu kan fondasi. Sebelum melakukan sesuatu yang besar, apalagi menyangkut arah hidup, memastikan niatnya lurus itu penting sekali. Dia khawatir jangan-jangan ini cuma nafsu dunia saja. Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin dia khawatir jangan-jangan keinginan kuatnya ini bukan murni karena Allah, tapi ada udang di balik batu. Mungkin pengen lari dari masalah, atau cari status baru sebagai orang yang hijrah misalnya. Bukan murni ibadah. Oke. Jadi ini bentuk kejujuran diri yang luar biasa ya. Dia nggak mau langkahnya salah niat. Betul. Bukan menghakimi diri, tapi memastikan kompas batinnya benar-benar lurus sebelum melangkah. Tanggung jawab spiritual lah istilahnya. Dan pas banget nih, di puncak keraguannya soal niat ini, datang bantuan dari luar. Masuk SMS panjang dari sahabatnya yang lagi birrul walidain tadi. Kayak timingnya pas banget. Wah, kayak jawaban ya. Apa isi pesannya? Isinya itu kombinasi pengingat spiritual sama dukungan emosional yang kuat banget. Ada kutipan-kutipan penting nih. Pertama, dunia itu hanya tipuan. Ini negesin lagi perspektif dia tadi kan? Menguatkan apa yang udah dia renungkan. Betul. Terus ada validasi iman.
Aku tahu kau seperti ini bukan karena ketidakpercayaanmu pada janji Allah. Ini kayak bilang, aku percaya kamu kuat imannya. Oh, itu penting banget menguatkan self-esteem spiritualnya ya. Iya. Terus ada dorongan buat tenang. Jangan kau biarkan dirimu kalut. Dan mungkin yang paling ngasih arah ya nasihat ini. Ambillah ia dan kerjakanlah ia jika itu adalah ahsanul amal bagimu. Sanul amal, perbuatan terbaik ya maksudnya. Betul. Iya, perbuatan terbaik yang bisa dia lakukan sesuai kapasitas dan keyakinannya saat itu. Kayak ngasih izin gitu loh. Ditutupnya juga indah banget. Uhribbak fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Dah lembanget kan persahabatannya. Masya Allah, luar biasa. Di efeknya, langsung. Dia bilang menangis terseduh. Tapi ini nangisnya beda. Nangis haru, lega. Dia merasa dipahami banget sampai bilang sahabatnya itu sahabat yang begitu mengerti aku. Pesan yang tepat dari orang yang tepat di waktu yang tepat ya. Tepat. Pesan itu punya dua fungsi. Nenangin hatinya, sekaligus nguatin lagi hubungannya sama Tuhan, menguatkan kasihku padamu, keraguan soal niat tadi hilang. Dia tutup bagian ini dengan mantap. Hatiku yakin kini. Mantap pada keputusan. Support system. Tapi lebih dari sekedar support biasa ya, pesan sahabatnya itu spesifik banget kerjanya. Pertama, dia konfirmasi perspektif spiritual penulis. Dunia itu tipuan. Iya, nyambung sama renungan dia. Kedua, dia validasi iman penulis. Aku tahu kamu bukan nggak percaya. Ketiga, dia menenangkan. Jangan kalut. Keempat, nah ini penting, dia memberi lampu hijau untuk bertindak sesuai apa yang penulis yakini ahsanul amal. Kayak memberdayakan gitu. Jadi nggak cuma nenangin, tapi ngasih dorongan ya. Betul. Dan kelima, penutup ahibak fillah, itu mengikat semuanya dalam bingkai spiritual yang sama. Jadinya kuat banget efeknya. Kombinasi ini yang kayaknya berhasil memecah kebuntuan keraguan dia dan ngasih keberanian terakhir untuk melangkah. Ya jelas banget. Melangkah maju ke Darul Hufadz, tanah impianku selama ini. Darul Hufadz, rumah para penghafal Al-Quran ya. Iya. Tujuannya pun dia sebutin jelas. Pertama, menghilangkan hubud dunia, kecintaan berlebih pada dunia, yang tadi jadi masalahnya. Kedua, memelihara kalam mu'aw, menjaga firman Allah. Ya, dalam konteks Darul Hufadz artinya fokus menghafal dan mendalami Al-Quran. Jadi keputusan ke Darul Hufadz ini kayak jawaban fisik dari seluruh perjalanan batin dia tadi ya. Bukan lagi cuma renungan, bukan cuma niat, tapi udah jadi aksi nyata. Komitmen, pilihan jalan hidup. Jadi Darul Hufadz itu simbol resolusinya ya? Betul, secara logis nyambung banget sama kerinduan dia akan firdausnya, nyambung sama ketenangan pas ngaji, dan jadi cara konkret buat atasi fata morgana dunia dan memurnikan niat. Ini puncak dari proses transformasi dia. Dari bingung, gelisah, akhirnya ketemu tujuan jelas dan langkah mantap. Luar biasa ya perjalanannya. Jadi, kita udah ikuti nih rekaman perjalanan batin yang intens banget dari tulisan butir kegelisahan ini. Dari titik rendah resah nggak jelas, buntu cari pelampiasan, nemu ketenangan spiritual, ragu sama niat sendiri, sampai akhirnya mantap melangkah. Dibantu refleksi, ketenangan batin, plus dukungan sahabat yang pas banget, penuh liku-liku. Iya, prosesnya nggak linier ya, naik turun. Nah, pertanyaannya mungkin buat Anda yang menyimak. Apa ya resonansinya cerita ini buat Anda? Yang selalu menarik dari cerita personal gini kan gimana dia nyentuh tema-tema universal, rasa resah, cari makna, lawan ragu, bingung milih jalan. Pentingnya teman, itu kan pengalaman manusiawi banget ya. Semua pernah ngalamin lah ya, satu atau dua dari itu. Nah, teks ini ngasih lihat satu kemungkinan jawaban. Lewat pendalaman spiritual, nemuin lagi koneksi sama Tuhan. Dan pentingnya sahabat sejalan. Ini satu cara keluar dari fata morgana ke sesuatu yang dirasa lebih hakiki. Betul, catatan ini memang nunjukin satu jalur spesifik ya buat navigasi masa sulit atau pas pertanyaan besar hidup muncul. Bisa jadi cermin atau sekedar pemantik pikiran buat kita semua. Mungkin pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang nih. Kalau Anda lagi gelisah banget atau bingung arah atau makna hidup lagi kabur, biasanya Anda gimana? Jalan apa yang biasa Anda tempuh buat nemuin lagi keseimbangan? Dan mungkin setelah dengar perjalanan ini, ada nggak sih aspek tertentu kayak dalam ya refleksi diri, pencarian spiritual, atau peran teman yang rasanya pengen Anda eksplorasi lebih jauh dalam hidup Anda? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan ya. Iya,
Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini tentang butir kegelisahan. Semoga ada butir pencerahan atau minimal teman berpikir yang bisa Anda ambil. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.